Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Seorang anak yang berusia 14 tahun yang bisa kita bilang ya sangat muda atau masih anak-anak kecil lah, masih imut-imut gimana gitu. Namun, tahukah kamu tentang George Stinney Jr., seorang anak kecil yang berumur 14 tahun yang dihukum mati dengan kursi listrik gara-gara menyebarkan hoax? Penasaran? Oke, ayo kita masuk ke dalam pembahasan. Pada tahun 1944, seorang bocah yang bernama George Stinney Jr. merupakan orang termuda di Amerika Serikat yang pernah dihukum mati dengan menggunakan kursi listrik. Hal ini bermula pada saat ia tinggal di tempat di mana pada saat itu orang kulit putih dan kulit hitam dipisahkan oleh rel kereta api. Keluarga Stinney, yaitu George Stinney Jr., tinggal di rumah perusahaan sampai mereka dipaksa pindah setelah ayahnya, George, dipecat dari pabrik penggilingan kayu lokal. Pemecatan terhadap ayahnya George ini dilakukan ketika putranya dituduh mencambuk dua gadis yang berkulit putih sampai meninggal. Menurut dokumen pengadilan pada tanggal 24 Maret 1944, B.T. Juni Benacher, yaitu yang berumur 11 tahun, dan Mary Emma Thames berumur 7 tahun sedang mengendarai sepeda mencari bunga di Elk Clough. Disebutkan keduanya bertemu dengan George Stinney Jr. dan adik perempuannya si Amy di luar rumah mereka. Mereka berhenti dan bertanya, apakah mereka tahu di mana menemukan maypops, istilah lokal untuk sebuah bunga di tempat mereka. Namun, itu adalah terakhir kalinya gadis-gadis itu terlihat masih hidup. Benacher and Thames yang berkulit putih tidak pernah pulang ke rumah hari itu. Kondisi tersebut mendorong ratusan warga Elk Clough, termasuk ayahnya Stinney George, untuk berkumpul dan mencari kedua gadis yang hilang itu. Tidak sampai pagi berikutnya, mereka berhasil menemukan jasad keduanya yang dibuang di parit berisi air dengan kondisi tengkorak mereka telah dihancurkan. Pada pukul 02.30 siang hari itu, pemeriksa medis A.C. Buzzard melakukan otopsi pada kedua gadis tersebut. Petugas tersebut memutuskan bahwa penyebab kematian kedua korban adalah trauma benda tumpul. Buzzard menyimpulkan bahwa Benacher and Thames telah dipukul beberapa kali di kepala dengan sebuah objek yang menyerupai palu. Petugas penegak hukum Clarendon County langsung bergerak ke rumah George Stinney Jr. Itu lantaran polisi memperoleh kesaksian yang menyatakan bahwa Benacher and Thames terakhir terlihat berbicara dengan George Stinney Jr. George Stinney Jr. ditangkap. Ia diborgol dan dibawa ke penjara Center County. Di sana ia diinterogasi selama berjam-jam di ruang terkunci tanpa saksi atau pengacara. Namun menurut laporan polisi, George Stinney Jr. mengaku membunuh Benacher and Thames setelah rencananya untuk berhubungan seks dengan salah satu gadis gagal. Sebulan setelah pembunuhan, persidangan George Stinney Jr. dimulai di ruangan sidang Clarendon County. Seorang pengacara pembela bernama Charles Plowden ditunjuk pengadilan untuk George Stinney Jr. Namun pengacara itu hanya melakukan sedikit hal untuk membela kliennya. Selama persidangan 2 jam, Plowden gagal memanggil saksi atau menghadirkan bukti apapun yang bisa mematahkan tuntut terhadap George Stinney Jr. Bukti paling signifikan yang diajukan terhadap Stinney adalah pengakuannya yang dituduhkan. Tapi tidak ada catatan tertulis dari remaja yang mengaku melakukan pembunuhan tersebut. Setelah musyawarah selama 10 menit, para juri berkulit putih memutuskan bahwa George Stinney Jr. bersalah atas pembunuhan tingkat pertama. Pada hari yang sama, hakim memvonis remaja itu dengan hukuman mati di kursi listrik. Eksekusi George Stinney Jr. Pada tanggal 16 Juni 1944, George Stinney Jr. masuk ke ruang eksekusi di lembaga permasyarakatan Carolina Selatan di Columbia dengan Alkitab di bawah lengannya. Ia dibawa ke kursi listrik ukuran dewasa di mana ia diikat. Sebuah topeng yang terlalu besar untuknya diletakkan di wajahnya. Ketika para pejabat menyalakan saklar, 2,400 volt melonjaklah melalui tubuh
Stinney. Hal itu menyebabkan topeng tersebut terlepas. Setelah 2 guncangan listrik lagi, semuanya berakhir. George Stinney Jr. masih terlalu muda saat dihukum mati. Tali kursi listrik tersebut terlalu besar untuk tubuhnya yang lemah. Koran-koran pada saat itu melaporkan bahwa dia harus duduk di tumpukan buku untuk mencapai topi baja. Dan ketika saklar dinyalakan, guncangan itu merobohkan tubuhnya, memperlihatkan wajahnya yang penuh dengan air mata. George Stinney Jr. dinyatakan meninggal pada pukul 07.34 menit setelah eksekusi dimulai. Eksekusi dilakukan pada 83 hari setelah kedua korban ditemukan meninggal. Keyakinan pembunuhan terbalik. Keyakinan pembunuhan tingkat pertama George Stinney Jr. dilakukan pada 2014 lalu. Saudara-saudaranya mengklaim bahwa pengakuan dipaksakan. Saat itu, si George Stinney Jr. memiliki alibi, yaitu berita yang tidak benar. Ia bersama adiknya Amy pada saat pembunuhan terjadi. Padahal si George Stinney Jr. ini bersama adiknya si Amy pada saat pembunuhan terjadi. Mereka juga mencatat bahwa seorang pria bernama Wilford Johnny Hunter mengatakan bahwa George Stinney Jr. menolak dikatakan telah membunuh Beecher and Thames. Wilford mengaku sebagai teman satu sel George Stinney Jr. di penjara Sumter County. Setelah 1 tahun pertimbangan pada 17 Desember 2014, Hakim Carmen Timolin membatalkan keyakinan pembunuhan tingkat pertama Stinney. Ia mengatakan bahwa hukumannya kejam dan tidak biasa. Ia menulis bahwa ada pelanggaran proses prosedural terhadap terdakwa yang mencemarkan tuntutannya. Saudara George Stinney sangat gembira mengetahui bahwa saudara mereka dibebaskan selama 70 tahun. Menghargai kenyataan bahwa mereka dapat hidup cukup lama untuk melihat itu terjadi. Dan pada 17 Desember 2014, secara anumentra, George Stinney Jr. dinyatakan tidak bersalah 70 tahun setelah hukuman matinya. Wow. Oh